Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miriza dengan NIM 4120111029. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis statistika saya. Di sini dapat dilihat judul proposal saya yaitu pengaruh vintage payment gateway, literasi keuangan digital, dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja keuangan UMKM. Langsung saya di latar belakang sasaran pembangunan ekonomi di bidang usaha mikro kecil dan menengah UMKM diantaranya adalah mengembangkan UMKM sebagai penggerak ekonomi. Rendahnya daya saing UMKM masih menjadi permasalahan yang diikuti lemahnya penguasaan teknologi, lemahnya akses dan penguasaan pasar, sempitnya pola kemitraan, prasarana yang terbatas, dan kurangnya informasi. Itu menurut Farhani dan Chaniago 2021. UMKM berdaya saing dan berkembang ditunjukkan dengan kinerja yang baik. Lalu, Vintage Payment Gateway sendiri merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi modern. Konsumen yang tadinya harus membayar dengan tatap muka dan membayar sejumlah uang, kini kita dapat berhubungan jarak jauh dengan melakukan pembayaran melalui aplikasi secara instan dan tidak memakan waktu. Vintage Payment Gateway menjadikan UMKM lebih mudah dalam mengakses sumber perdanaan, pembayaran digital, dan memperluas cakupan pasarnya. Lalu, literasi keuangan digital diperlukan dalam mengolah sumber daya secara efektif di era modern dan serba digital agar pelaku dapat membuat keputusan keuangan secara bijak dan mendukung kinerja dan keberlangsungan usahanya. Lalu langsung aja di sini ada perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, mengapa daya saing UMKM menjadi rendah, lalu mengapa penguasaan teknologi akses penguasaan pasar menjadi lemah, lalu mengapa pola kemitraan dalam pasaran menjadi terbatas. Lalu tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk menguji apakah penggunaan digital akan memudahkan UMKM dalam mengakses pendanaan, pembayaran digital, dan juga memperluas cakupan pasar. Lalu untuk menguji literasi keuangan digital dalam mengolah sumber daya. Lalu untuk mengetahui keuangan digital diperlukan dalam mengolah sumber daya secara efektif di era modern dan serba digital. Lalu yang terakhir, untuk menguji pengetahuan penggunaan informasi akuntansi keuangan yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM untuk merencanakan, mengontrol, dan mengambil keputusan dalam pengolahan usaha. Manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan memiliki manfaat baik dari segi akademis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian yaitu penelitian ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Dan juga dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan perbandingan atau perkembangan lebih lanjut dalam penerapan ilmu. Lalu selanjutnya di sini kajian teori, literatur, dan pengembangan hipotesis. Berdasarkan kajian teori vintage payment gateway terhadap UMKM, maka terdapat 3 hipotesis, yaitu H1, vintage payment gateway sebagai X1 mempengaruhi kinerja keuangan UMKM sebagai Y. Lalu informasi keuangan akuntansi X2 mempengaruhi kinerja keuangan UMKM Y. Lalu sumber daya X3 mempengaruhi kinerja keuangan UMKM Y. Lalu vintage payment X1 dan informasi keuangan akuntansi X2, lalu sumber daya X3 mempengaruhi kinerja keuangan UMKM Y. Lalu sini ada metode penelitian. Pendekatan penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Lalu pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian data dan analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan sendiri dilakukan dengan melakukan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik inferensial, yaitu dengan menggunakan uji asumsi klasik. Setelah itu, dilakukan analisis regresi linear, berganda, dan pengujian hipotesis untuk mendapatkan hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan di kantor
kantor saya di Batam pada hari Senin 26 tanggal 6 2023. Objek penelitian ini adalah customer yang bertransaksi di tempat kita. Lalu model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah CSRD sama dengan alpha tambah reader B1DER tambah B2ROE dibagi B3SIZE ditambah B4KOM lalu ditambah B5 BUMN tambah E. Hipotesis diuji dengan taraf signifikan yaitu 5%. Dan pembuktian dilakukan dengan hipotesis diterima jika nilai sig itu kecil dari 0,05. Apabila hipotesisnya ditolak, maka nilai signya itu besar dari 0,05. Teknik penentuan sampel. Dalam penelitian ini, teknik penentuan sampel dengan metode non-probability sampling, di mana sampel atau objek yang akan diteliti adalah customer yang sedang bertransaksi di toko kami. Lalu, teknik pengumpulan sampel, teknik yang digunakan adalah kuesioner dan survei dengan instrumen penelitian kuesioner. Lalu, hasil penelitian. Di sini ada beberapa uji, yaitu ada uji normalitas, yaitu untuk memastikan persebaran data berdistribusi normal. Apabila besar dari 0,05, maka data berdistribusi secara normal. Namun sebaliknya, apabila kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi dengan normal. Sedangkan ada uji multikolinearitas, yaitu apabila terjadi jika nilai R2 sangat tinggi dan jika nilai toleransi kecil dari 0,1 dan nilai FIV di atas 10. Lalu ada uji autokorelasi, yaitu terjadi untuk menguji apakah dalam model linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Pengambilan keputusan ada atau tidak autokorelasi menggunakan tabel Durbin-Watson dengan teknik signifikan 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak akan terjadi masalah autokorelasi karena 19053 lebih kecil dari 2342 lalu lebih kecil dari 2,1956 berarti memenuhi syarat. Lalu ada uji heteroskedastilitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi atau terdapat ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengantaran ke pengamatan yang lain. Melalui uji Glassler, apabila nilai signya besar dari 0,05, maka tidak terjadi masalah dalam heteroskedastisitasnya. Namun sebaliknya, apabila nilai signya kecil dari 0,05, maka terjadi masalah. Lalu ada uji F. Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat dalam penggunaan uji F ini, derajat kepercayaan dalam penggunaan uji F ini yaitu sebesar 5%. Namun jika nilai signya kecil dari 0,5 atau F dihitung besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen Y. Begitupun sebaliknya. Lalu ada uji T. Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel dependen secara individual menerangkan variasi variabel terkait Ghazali 2006. Di sini, jika signya kecil dari 0,05 atau T dihitung besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen Y. Namun, jika nilai sig besar dari 0,05 atau T dihitung kecil dari T tabel, maka
tidak terdapat pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen Y. Lalu ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Lalu koefisien determinasi menggambarkan kemampuan variabel bebas untuk berkontribusi terhadap variabel tetapnya dalam satuan presentasi. Lalu ada kesimpulan. Berdasarkan ringkasan hasil pengujian hipotesis, peneliti saya dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama, P-G tidak berpengaruh kinerja keuangan UMKM. Lalu profitabilitas berpengaruh pada kinerja keuangan UMKM, dan yang terakhir sumber daya berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM. Lalu yang terakhir ada saran. Berikut saran untuk peneliti selanjutnya, yaitu disarankan dalam penelitian selanjutnya untuk menggunakan periode waktu dengan kurun waktu yang lebih lama dan menggunakan populasi dan sampel yang lebih luas agar data-datanya juga lebih kompleks. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.